Carut marut ini berakhir ketika di tahun 328 saat Arius sedang berkobar-kobar berkhotbah mempengaruhi jemaat di tempat umum di kota Konstantinopel. Arius yang saat itu masuk ke kamar mandi umum untuk buang air ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi tersebut. Hal ini menggemparkan semua pengikutnya dan semenjak saat itu Arianisme pudar dan menghilang seiring waktu. Shalom Aleichem, Besem Hamasya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan gua Revis Tumuri di episode keempat yang masih membahas tentang sejarah gereja. Di episode pertama sampai ketiga kita sudah ngebahas tentang latar belakang lahir dan bertumbuhnya gereja, masa gereja purba sampai kepada Bapak-Bapak Rasuli. Bagi kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa langsung klik di atas untuk episode 1, kemudian episode 2, dan episode 3. Oke, seperti biasa buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa dukung gue untuk terus memproduksi konten-konten yang bermanfaat bagi kalian dengan cara kalian pencet tombol like, pencet juga tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gue upload video terbaru. Terima kasih. Penghambatan yang terhebat dalam sejarah gereja dilakukan oleh Kaisar Diocletianus dan penggantinya Galerius dari tahun 303 sampai 311 Masehi. Untuk mencapai persatuan agama dan politik, maka kaisar-kaisar ini mengambil tindakan-tindakan keras. Perwira-perwira dan pegawai Kristen dipecat, semua penduduk Kristen kehilangan haknya, budak-budak Kristen tidak diberi kemungkinan lagi untuk mendapat kemerdekaannya kembali. Bahkan gedung gereja dirusak, milik dan harta jemaat disita. Buku-buku gereja dan Alkitab banyak yang dibakar, tak terhitung banyaknya orang Kristen yang ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Namun demikian gereja tidak binasa, melainkan tetap bertumbuh di bawah penganiayaan. Mengenai pengajaran dan kebaktian, gereja memang banyak dipengaruhi oleh sistem yang sudah berlaku sebelumnya. Akan tetapi untuk membawa korban kepada dewa-dewa negara sama sekali tidak termasuk dalam ajaran gereja. Di akhir hidupnya, saat ajal akan menjemputnya, Galerius memberi perintah untuk menghentikan penghambatan yang tidak berhasil itu. Akhirnya, tibalah masa yang baik bagi gereja ketika Konstantinus merebut tata setelah mengalahkan lawannya Maxentius di dekat Roma pada tahun 312. Dikisahkan pada waktu itu Konstantinus menghadapi pasukan yang 3 kali lipat jauh lebih besar jumlahnya. Konstantinus merasakan perlunya pertolongan supranatural. Latar belakang spiritual Konstantinus adalah seorang pemuja dewa Mitra, yaitu dewa matahari sesembahan bangsa Persia, dan juga merupakan dewa perang yang paling besar di antara semua dewa. Pada malam sebelum pertempuran, Konstantinus melihat sebuah salib berada di atas matahari ketika matahari terbenam di ufuk barat. Di tengah-tengah cahaya salib itu terdapat kata-kata Hic signo vinces, yang artinya dengan tanda ini taklukkanlah. Pada hari berikutnya, tanggal 28 Oktober 312, pasukan Konstantinus mengalami kemenangan besar di jembatan Milvian. Konstantinus merasa bahwa dia telah memenangkan pertempuran itu karena dia telah menerima pertolongan dari yang disembah oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu, Konstantinus memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Di kota Milan pada tahun 313, Konstantinus mengeluarkan suatu dekrit mengenai peraturan beragama di wilayah kekuasaannya. Dekrit ini tidaklah menetapkan kekristenan sebagai satu-satunya agama resmi di kekaisaran, melainkan dekrit ini memberikan jaminan toleransi terhadap agama Kristen sebagaimana ketetapan dari Galerius yang telah dibuat pada tahun 311. Dekrit Milan menghentikan berbagai penganiayaan dan mengumumkan kebebasan hati nurani yang mutlak. Dekrit ini menempatkan kekristenan di atas dasar kesetaraan. Berdasarkan hukum itu, kekristenan akhirnya diterima dan hidup berdampingan dengan agama-agama lain yang sebelumnya sudah menjadi agama-agama resmi di dalam kekaisaran. Ada beberapa peristiwa yang mengubah jalannya sejarah gereja dengan signifikan. Saat pertama yang menentukan bagi gereja mula-mula adalah pengusiran orang-orang Kristen dari Yerusalem saat terjadi perajaman terhadap Stefanus. Penyebaran kekristenan melalui kegiatan penginjilan oleh Rasul Paulus dan orang-orang Kristen pada saat itu bisa disebut sebagai saat menentukan yang kedua.
Tahun 313 ditandai sebagai saat ketiga yang paling menentukan di dalam perjalanan sejarah gereja. Setelah kekristenan mencapai kemenangan yang gemilang, yaitu secara tidak langsung diakui sebagai agama negara, maka umat Kristen benar-benar merasakan ketenangan dan kedamaian. Pada masa ini, sudah seharusnya gereja berbenah diri, khususnya dari aspek pengajaran yang bersifat doktrinal. Paulus Daun dalam bukunya yang berjudul Sejarah Gereja mengemukakan ada 3 hal di sini yang penting. Yang pertama, pada masa penganiayaan, pimpinan apalagi umat biasa tidak mempunyai kesempatan secara mendalam menghayati dasar-dasar iman Kristen dan mempublikasikan secara mantap agar kesalahpahaman terhadap kekristenan dapat dijernihkan. Yang kedua, setelah penganiayaan berhenti, agama Kristen semakin berkembang dengan subur. Maka mulailah bermunculan ajaran-ajaran bidat yang menyesatkan, sehingga gereja perlu mempunyai kemantapan di bidang doktrinal. Dengan kemantapan pada bidang pengajaran, di samping untuk menghadapi ajaran sesat yang berusaha merongrong dan merusak dasar pengajaran gereja, di lain pihak juga membantu mengatasi kebingungan dan kesimpang siuran di antara anggota-anggota jemaat yang masih awam. Yang ketiga, dari pihak kekaisaran menganggap kekristenan sebagai sarana pemersatu antar jajahan Romawi, sehingga kesatuan dan persatuan di dalam tubuh gereja menjadi prioritas utama. Begitu terjadi gejolak yang membahayakan kesatuan dan persatuan tubuh gereja, maka pihak kekaisaran langsung menangani secara serius dengan mengadakan sidang atau konsili dan tanpa segan menindak unsur-unsur atau ajaran-ajaran yang membahayakan kesatuan tersebut. Menurut F.D. Wellem, Konsili Ekumenis adalah persidangan resmi para uskup dan wakil-wakil dari beberapa wilayah gereja yang diundang dengan tujuan merumuskan suatu ajaran atau disiplin gereja. Pertemuan-pertemuan yang diadakan pada masa Kaisar Konstantinus dan kaisar berikutnya pada umumnya bersifat internasional, dikarenakan yang hadir adalah wakil-wakil gereja dari berbagai negara. Pertemuan atau Konsili Ekumenis yang diselenggarakan pada saat itu adalah sebagai berikut. Latar belakang diselenggarakannya konsili ini adalah terjadinya pertentangan antara dua penatua gereja yang bernama Arius dan Athanasius. Mereka berdua sama-sama berasal dari gereja di Alexandria, Mesir. Materi yang menjadi pertentangan adalah perihal sifat keilahian Yesus Kristus. Dua figur yang sedang bertentangan itu sangatlah kontras, karena Arius yang ditentang sudah berusia lanjut, berpengalaman, saleh, kesaksian hidupnya sangat baik dan fasilida. Sedangkan yang menjadi penentangnya adalah Athanasius yang masih berusia relatif muda. Arius khawatir kekristenan yang menganut paham monoteisme disalahpahami di antara agama kafir yang menganut paham politeisme jika mengakui Yesus sehakikat atau setara dengan Allah. Sebab itu ia mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang perdana dan yang tertinggi, yang sulung dari antara segala yang diciptakan. Menurut Arius, Kristus secara substansi tidaklah sama dengan Allah dan tidak kekal. Athanasius melihat bahayanya pandangan ini dan memberi bantahan dengan menyatakan bahwa Yesus Kristus sejatinya sehakikat dengan Allah dan ia adalah Allah. Nilai keselamatan di dalam Kristus terletak pada keokunumannya. Kondisi manusia yang tidak berdaya untuk menyelamatkan diri hanya bisa ditolong oleh Allah. Jika Kristus bukan Allah, ia tidak bisa menjadi juru selamat manusia. Pendirian inilah yang menyebabkan Athanasius bersikukuh pada sifat keilahian Yesus Kristus. Pandangan Arius yang kontroversial mengundang perdebatan dan pertikaian yang berkepanjangan dan mempengaruhi banyak orang Kristen yang notabene berada di bawah wilayah kekaisaran Konstantinus. Kaisar Konstantinus melihat pertikaian berkepanjangan ini akan membawa dampak pada stabilitas keamanan negara yang ia pimpin. Oleh karena itu, dengan cepat ia memprakarsai untuk diadakannya suatu konsili ekumenis. Dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menghadapi kontroversial dari kaum Arianisme ini. Dimulai dari tahun 318 ketika Patriark Alexander dari gereja di wilayah Alexandria, Mesir mengadakan suatu sidang sinode lokal di mana dalam sidang sinode tersebut dirumuskanlah suatu regula fide, kanun al-iman atau draft pengakuan iman, bahwa putra Allah atau firman Allah itu diturunkan bukan dari ketiadaan. Jadi Yesus Kristus diakui sebagai firman Allah yang kekal. Namun Arius menolak regula fide tersebut. Oleh karena sikapnya tersebut, Arius mendapat sanksi diekskomunikasi, namun diberi kesempatan jika ia merubah pendapatnya atau bertobat. Akan tetapi bukannya bertobat, ia memilih untuk justru semakin gencar menyebarkan ajarannya.
terutama pada jemaat awam, sehingga pada tahun itu juga ia harus meninggalkan Mesir dan pergi ke Kaisarea. Pada tahun 320 ia berhasil meyakinkan uskup-uskup di wilayah Bitania akan pandangannya. Kemudian pada tahun 322 ia berhasil meyakinkan uskup-uskup di Kaisarea dengan dukungan salah seorang sejarawan, yaitu Eusebius dari Kaisarea, yang berhasil dia pengaruhi. Pada awal tahun 325 diadakanlah prakonsili di kota Antioquia. Sama seperti yang dilakukan di sidang sinode lokal di Alexandria, di prakonsili Antioquia dibacakan juga regula fide yang sama yang dirumuskan di sidang sinode lokal Alexandria. Namun di prakonsili ini ada 3 orang yang menolak regula fide tersebut. Yang pertama adalah Eusebius dari Kaisarea, yang kedua Narcissus dari Neuronius, dan yang ketiga adalah Theodorus. Prakonsili ini masih memberi kesempatan bagi mereka yang menolak regula fide yang telah disepakati untuk mengikuti diskusi teologis dengan pendapat pada konsili besar yang nantinya diadakan di kota Ankara. Namun karena situasi yang tidak kondusif, akhirnya konsili besar itu dipindahkan ke kota Nisea, yaitu tempat Kaisar Konstantinus biasa menghabiskan waktu di istana musim panasnya. Konstantinus mengendaki konsili diadakan di tempat yang tenang dan netral. Konstantinus berusaha untuk menerima kaum Arian dan supaya mereka tidak terlalu dipojokkan oleh uskup-uskup dari berbagai wilayah gereja yang menentang keras paham yang mereka anut. Konsili ini dihadiri oleh 318 peserta dan uskup-uskup yang hadir pada umumnya pernah mengalami penganiayaan di masa pemerintahan Kaisar sebelum Konstantinus. Setelah berhari-hari diadakan, hasil dari konsili ini menyatakan ajaran Arius sebagai bidat atau ajaran sesat harus ditolak dan dianatema atau dikutuk, sekaligus menyatakan bahwa Kristus adalah sehakikat dengan Allah. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam bentuk pengakuan iman yang kemudian kita kenal dengan sebutan Credo Nicea atau pengakuan iman Nicea. Pengakuan ini sebelum dibakukan seperti apa yang kita terima saat ini, mengalami beberapa perubahan, kemudian setelah memakan waktu kurang lebih sekitar 70 tahun, barulah diakui secara bulat oleh gereja. Konsili ini diadakan pada tahun 325, jauh sebelum skisma atau perpecahan gereja yang terjadi pada tahun 1054. Oleh karena itu, Credo Nicea atau pengakuan iman Nicea diterima oleh setiap gereja yang yang Katolikia, dan Rasulia, artinya gereja yang universal. Jadi konsili Nicea menganatema Arius dan membakar satu bukunya yang berjudul Thalia, dan konsekuensi dari anatema ini adalah dibuang. Arius kemudian diasingkan. Eusebius dari Kaisarea pada akhirnya mengubah pendapatnya karena dia mengambil kesimpulan bahwa apa yang diajarkan Arius selama ini ternyata bertentangan dengan kitab suci. Kemudian ia menyatakan pengakuan imannya yang sejalan dengan pengakuan iman Nicea. Setelah konsili Nicea berakhir, para pengikut Arius masih tetap gencar untuk menyebarkan ajaran Arius. Salah satu pengikutnya yaitu Eusebius dari Nikomadea, bukan yang dari Kaisarea ya. Dia berhasil meyakinkan Kaisar Konstantinus bahwa ajaran Arius tidaklah bertentangan dengan kitab suci. Bahkan Eusebius dari Nikomadea dengan liciknya memfitnah Athanasius dari Alexandria dengan tuduhan pemblokiran angkutan gandum ke ibu kota kekaisaran. Hal ini menyebabkan Kaisar Konstantinus memerintahkan Patriark Alexander untuk kembali mengangkat Arius sebagai uskup di Alexandria dan kemudian memenjarakan Athanasius karena tuduhan pemblokiran gandum ke ibu kota. Carut marut ini berakhir ketika di tahun 328 saat Arius sedang berkobar-kobar berkhotbah mempengaruhi jemaat di tempat umum di kota Konstantinopel. Arius yang saat itu masuk ke kamar mandi umum untuk buang air ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam kamar mandi tersebut. Hal ini menggemparkan semua pengikutnya dan semenjak saat itu Arianisme pudar dan menghilang seiring waktu. Di masa kini spirit ajaran Arianisme bermetamorfosis dan berkembang dalam sekte-sekte bidat seperti saksi-saksi Yehova dan Unitarian. Mereka ini sering mengaku-ngaku sebagai orang Kristen, namun isi dari ajaran mereka tidak lebih sama seperti ajaran Arius yang dianatema oleh gereja pada tahun 325 di dalam konsili ekumenis di kota Nicea. Hasil dari konsili Nicea tidaklah serta-merta langsung menyelesaikan masalah, karena Arius dan para pendukungnya pada saat itu mengadakan perlawanan dengan menolak membubui tanda tangan hasil keputusan tersebut. Di samping itu, kritikan bermunculan dengan menyatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam pengakuan iman Nicea tidak dapat mengungkapkan keyakinan secara implisit tentang dasar keyakinan Kristen. Selain itu, kelompok-kelompok yang beroposisi terhadap gereja mendapat dukungan dari penguasa, sehingga Athanasius harus bekerja keras untuk mempertahankan kebenaran tentang sifat ilahi Kristus sesuai dengan keputusan konsili. Setelah meninggalnya Athanasius pada tahun 373,
Tugas untuk mempertahankan dan mengamankan keputusan sidang konsili diemban oleh 3 orang yang lebih dikenal sebagai 3 serangkai dari Kapadokia. Ketiga orang tersebut adalah Basil dari Kaisarea, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nisa. Pengaruh mereka bertiga cukup panjang dengan membuat gebrakan besar pada tahun 381 dalam konsili Konstantinopel yang meneguhkan keilahian Sang Anak dan menyatakan keilahian Roh Kudus. Baik Sang Anak maupun Roh Kudus, keduanya tidak ada yang lebih rendah dari Bapa. Ketiganya setara dalam hakikat dan secara kekal berbagi esensi yang sama. Yang menjadi latar belakang diselenggarakannya konsili Efesus pada tahun 431 Masehi adalah ajaran yang dikemukakan oleh Nestorius dan Pelagius. Nestorius adalah uskup Konstantinopel. Dia berpandangan untuk memisahkan kedua sifat keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus. Ia mengemukakan bahwa jika Kristus sungguh-sungguh Allah, maka hal tersebut adalah dualitas dan bukanlah suatu keesaan. Pandangan ini ditentang dengan keras oleh Kirilus, uskup Alexandria, dan Calestinus, uskup Roma, dengan menyebutkan bahwa pandangan Nestorius yang membagi-bagikan kedua sifat Yesus merusak keoknuman Yesus Kristus. Pelagius adalah rahib Britania yang menolak doktrin manusia jatuh akibat kejatuhan Adam dalam dosa. Sebab itu ia tidak mengakui dosa asal dan kerusakan total manusia. Ia berpendapat bahwa manusia sejak lahir adalah baik. Anak-anak tidak berdosa. Penyebab kejatuhan manusia dikarenakan pengaruh orang-orang jahat yang berada di sekitarnya. Pandangan ini ditentang dengan keras oleh uskup Hippo yang bernama Augustinus. Untuk mengatasi pertikaian ini, maka diselenggarakan konsili dengan mengambil tempat di kota Efesus, yang kemudian memutuskan bahwa ajaran Nestorius dan Pelagius sebagai bidat atau ajaran sesat. Konsili yang sudah diadakan masih tetap tidak bisa mengungkapkan secara tuntas keoknuman Yesus Kristus. Karena Alkitab dengan jelas menyebutkan Yesus bukan saja mempunyai sifat keilahian yang sempurna, tetapi juga kemanusiaan yang sempurna. Dalam rangka menyelamatkan manusia, maka Yesus Sang Firman harus berinkarnasi menjadi manusia. Oleh sebab itu, kemanusiaan Yesus tidaklah kalah penting dengan sifat keilahiannya. Sebagaimana perdebatan terjadi mengenai sifat keilahian Yesus Kristus, demikian juga dengan sifat kemanusiaan Yesus dan hubungannya antara keduanya. Maka terjadilah perdebatan seru yang memakan waktu dan energi. Pada akhir perdebatan diputuskan dalam konsili keempat yang diselenggarakan pada akhir tahun 451 yang mengambil tempat di kota Kalsedon. Hasil keputusan dari konsili ini adalah tentang pengakuan keilahian Yesus Kristus. Dalam konsili ini diputuskan pengakuan bahwa Yesus Kristus beroknum satu, tetapi memiliki dua sifat natur, yaitu sifat keilahian yang sempurna dan sifat kemanusiaan yang sempurna. Hubungan antara kedua sifat ini adalah tidak bercampur, tidak terpisah, dan tidak tertukar. Pengakuan iman Nisea dan Kalsedon itu menjadi dasar penting bagi keyakinan iman Kristen sampai detik ini. Konsili ini diselenggarakan pada tahun 553 Masehi, menghasilkan keputusan menolak ajaran 3 teolog dari Antioquia, yaitu Theodorus dari Mopsuestia, Theodoret dari Siprus, dan Ibas dari Edessa karena dianggap pekat dengan ajaran bidat Nestorius. Sidang konsili ini menghasilkan keputusan mengenai ajaran monoteisme yang berpandangan Kristus hanya mempunyai satu kehendak, yaitu kehendak keilahiannya saja dan tidak mempunyai kehendak kemanusiaannya. Konsili ini menetapkan ajaran ini sebagai ajaran yang salah. Dalam konsili ini dibicarakan tentang pandangan ikonoklasme yang menentang keberadaan gambar dan patung yang dianggap berlawanan dengan kebenaran yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 dan pasal 5 ayat 8. Konsili memutuskan memperbolehkan keberadaan gambar maupun patung dengan catatan bukan untuk disembah atau latria, tetapi untuk penghormatan atau proskunsif atau proskunesis. Setelah masa ini, konsili terus berkelanjutan, tetapi secara umum semua gereja di berbagai wilayah negara sampai hari ini mengakui dan memegang keputusan 7 konsili ekumenis, yaitu dari konsili Nisea tahun 325 sampai konsili Nisea yang kedua tahun 787 Masehi.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dalam episode selanjutnya, kita akan membahas tentang monastisisme dalam gereja, asal mula jabatan paus dan gereja pada abad pertengahan dari tahun 590 sampai 1517. Jangan lupa terus dukung gua untuk membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kalian dengan cara kalian tekan tombol like pada video ini, subscribe, kemudian bagikan video ini ke teman dan kerabat kalian yang suka dengan pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.